Halo, jumpa lagi dengan les privat online ya, KK di sini, dan kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Matematika Peminatan yaitu tentang eksponen. Pada video kali ini KK akan menjelaskan lagi sifat-sifat eksponen yang nanti akan digunakan pada materi persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen, dan juga fungsi eksponen. Eksponen sendiri didefinisikan sebagai perkalian bilangan yang sama secara berulang. Jadi misalkan nih, kakak punya A dikali A dikali A dikali lagi A, tapi ini sebanyak N ya, sebanyak N kali, maka nanti bisa kita tulis menjadi A pangkat N ya. A ini disebutnya sebagai basis atau bilangan pokok, N ini disebutnya eksponen atau pangkatnya, seperti itu ya. Jadi bentuk umumnya nanti A pangkat N seperti ini. Sebagai contoh, 3 pangkat 4. Ini artinya 3 dikali dirinya sendiri sebanyak 4 kali. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Berarti 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 lagi 81 gitu ya, kalau diminta untuk menghitung nilainya. Nah, misalkan lagi nih, ada perkalian 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5. Nah, ini kalau kita jabarkan satu-satu, nanti panjang ini ya, hitungannya jadi banyak. Maka kita harus kenal dengan sifat-sifat eksponen ini untuk mempermudah perhitungan ya. Untuk yang sifat pertama coba, A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau basisnya sudah sama, bentuknya perkalian, maka nanti menjadi penjumlahan. Jadi pangkatnya dijumlah gitu ya. Contohnya ini tadi, 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5. Karena basisnya sudah sama-sama 3, maka kita tinggal menjumlahkan si pangkat. Jadi 10 tambah 5. 15 gitu ya. Yang contoh kedua, kalau pembagian dengan basis yang sudah sama, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M min N. Jadi pangkatnya dikurangi atas pembilang dikurangi pangkat yang bagian penyebut. Contohnya 3 pangkat 5 kita bagi dengan 3 pangkat 3. Nanti ini hasilnya adalah 3 pangkat 5 kurangi 3 atau 3 pangkat 2. Seperti itu. Sifat yang ketiga, kalau kita punya bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Nah, pangkat ini tinggal teman-teman kalikan saja. Contohnya, 2 pangkat 5, pangkat 3. Berarti ini sama aja 2 pangkat 5 kali 3, yaitu 2 pangkat 15 gitu ya. Yang keempat, A kali B pangkat N. Jadi ada suatu bilangan yang diletakkan di dalam tanda kurung, dikalikan, dan mereka dipangkatkan dengan N, maka nanti masing-masing A kita pangkatkan dengan N, dikali B juga pangkatkan dengan N. Contohnya, X kali Y pangkat 5. Ini tuh artinya X pangkat 5 kali Y pangkat 5, gitu ya teman-teman. Sifat yang kelima, kalau ada bilangan pembagian dipangkatkan, maka nanti pangkatnya bisa ditulis di atas dan juga di bawah. Contohnya, berapa nih? 2 per X pangkat 3 misalkan ya. 2 per X pangkat 3. Berarti 2-nya kita tulis pangkat 3, X-nya juga pangkat 3. Atau kalau kita hitung hasilnya ini 8 per X pangkat 3 gitu ya. Yang keenam, kalau pangkatnya negatif nih. Nah, penulisannya nanti di bawah. Contohnya 2 pangkat min 3. Ini sama aja 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8 ya. Gitu. Yang nomor 7, suatu bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Asalkan si basisnya bukan 0, karena kalau basis 0, 0 pangkat 0 itu nanti jadi tidak tentu ya. Gitu. Oke, ini contohnya mudah sekali, berapapun ya. Bisa berapa nih? 2020 pangkat 0, hasilnya juga pasti 1. Oke, kita lanjut sifat nomor 8, A pangkat M per N ya, pangkatnya berupa pecahan, maka bisa kita tulis nanti sebagai akar seperti ini. Contohnya, misal kakak punya berapa nih? 3 pangkat 2, di sininya akar 3, misalkan gitu. Jadi ini bisa ditulis 3 pangkat 2 per 3 ya.
Begitu juga ini berlaku sebaliknya. Kalau ada pangkat pecahan ya bisa kita tulis sebagai akar seperti ini. Sifat-sifat eksponen ini sudah kita kenal semenjak SMP ya, jadi kayak review sedikit aja. Langsung aja kita ke contoh soalnya. Soal pertama, bentuk sederhana dari eksponen ini adalah titik-titik. Oke, di sini kita dihadapkan pada pembagian ya, dan di luar kurung ini ada pangkat 3. Kita boleh mengerjakan yang dalam tanda kurung terlebih dahulu. Berarti kalau pembagian itu nanti kita gunakan sifat yang kedua ini ya. Pangkatnya kita kurangkan. Coba yang variabel A dulu. Jadi nanti A pangkat, atasnya 2, bawahnya 5, berarti A pangkat 2 kurangi 5. Sekarang yang variabel B, atas min 2, bawah min 3, berarti min 2 kurangi min 3. Kalikan C, atasnya min 1, bawahnya 4, berarti 1 kurangi 4. Ingat di luar masih ada pangkat 3 ya, kita tulis lagi. Kita hitung dulu, itu hasil pengurangannya A pangkat min 3, B pangkat min 2 tambah 3, berarti 1 ya. Boleh kita tulis angka 1, boleh juga tidak ditulis. C-nya pangkat min 5, di luar pangkat 3, berarti nanti kita gunakan sifat yang nomor 3 ini ya. Masing-masing variabel berpangkat kita pangkatkan lagi. Jadi nanti A pangkat min 3, pangkat 3, kali B pangkat 1, pangkatkan 3, C pangkat min 5, pangkatkan lagi dengan 3, gitu. Pangkatnya dikali ya. Jadi A pangkat min 9, B pangkat 3, kemudian C pangkat min 15. Nah, di opsi sini semuanya dalam pangkat positif. Jadi ini yang A pangkat min 9, nanti kita tulisnya di bawah, 1 per A pangkat 9. Kali B pangkat 3, ini juga kita tulisnya di bawah, di bagian penyebut, karena pangkatnya negatif. Nah, gini, nanti boleh ya ditulisnya si B pangkat 3 di pembilang, kemudian di penyebut diisi A pangkat 9 dan C pangkat 15. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat yang A ya. Kita lanjut nomor 2, hasil dari perkalian eksponen ini berapa? Ini ada kurung, kurung lagi, berarti kita kerjakan yang dalam tanda kurung terlebih dahulu ya. Di sini ada bilangan biasa 2 pangkat 4 dengan 3 pangkat 5, karena nggak bisa disederhanakan, ya udah kita tulis lagi aja. 2 pangkat 4, bagian penyebut 3 pangkat 5. Kemudian A-nya sekarang, bagian penyebut nggak ada A ya, ya udah berarti nggak dikurangi siapa-siapa, kita tulis A lagi. B-nya di bagian pembilang ada min 4, penyebut 2, jadi kalau kita kurangkan min 4 min 2 gitu, karena pembagian kan, berarti dikurangi. Di luar masih ada pangkat negatif 1, yang kurung belakang ini sekarang ya. Lagi-lagi ini angkanya nggak bisa disederhanakan, kita tulis ulang, 2 pangkat 2 dibagi 3, A-nya bagian pembilang ini pangkat min 2, penyebut min 1, berarti kurangkan min 2 min 1, hati-hati. B-nya pangkat pembilangnya min 1, penyebutnya 1, jadi min 1 min 1, di luar pangkat 2. Nah, kita hitung sekarang ya. Ini 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 5, A kali B pangkat min 6, di luar pangkat min 1, dikali 2 pangkat 2 dibagi 3, kali A min 2 tambah 1, min 1. B-nya pangkat min 1 min 1, min 2, di luar pangkat 2. Nah, sekarang setiap suku kita pangkatkan dengan min 1. Jadi 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 5, pangkat min 1. A-nya juga pangkat min 1, B pangkat min 6-nya juga pangkatkan min 1. Kali lagi, ini 2 kuadrat dibagi 3 pangkat 2, A pangkat min 1 pangkat 2, B pangkat min 2 pangkat 2. Nanti kalau teman-teman udah lancar nih, nggak usah ditulis lengkap ini ya, langsung kali atau bagi atau mungkin kurangkan saja sesuai bentuknya dia. Ini kalau pangkat negatif 1 berupa pecahan, berarti boleh kita balik ya, atau masing-masing dipangkatkan min 1 juga boleh, nggak masalah. Kalau masing-masing kayak kepangkatkan 1, jadi 2 pangkat 4 kali min 1, min 4. Yang bagian penyebut 3 pangkat min 5, karena 5 kali min 1 ya. A-nya pangkat min 1, B pangkat 6, positif 6, karena min 6 kali min 1. Di sebelah sini menjadi 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, karena masing-masing pembilang dan penyebut dipangkatkan 2. A-nya pangkat min 2, kemudian dikali B pangkat min 4.
gitu. Nah, sekarang kita mulai kalikan yang sevariabel ya, atau yang bilangan pokoknya sama. 2 pangkat min 4 dengan 2 pangkat 4. Kan kalau ini bagian pembilang dikali pembilang berarti pangkatnya kita jumlah ya. Min 4 tambah 4 itu 0, ya kan? 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu nanti nilainya 1. Oke, yang bagian penyebut nih. 3 pangkat min 5 dengan 3 pangkat 2. Ini sama-sama bagian penyebut, berarti kita jumlah juga. Min 5 tambah 2. Min 5 tambah 2, Kak tulis dulu. Ya, untuk A-nya kita jumlah. Min 1 ditambah min 2. B-nya pangkat 6 ditambah min 4. Nah, ini berarti 1 per ya. 1 per min 5 tambah 2 min 3. Jadi 3 pangkat min 3. A-nya pangkat min 3, B-nya pangkat 6 kurangi 4, 2. Lagi-lagi ini opsinya dalam pangkat positif. Jadi 3 pangkat min 3-nya taruh di bagian atas ya, karena dia sudah di bagian penyebut. Kita gunakan sifat yang nomor 6 ini. Berarti 1 per lagi kan taruhnya di atas. Jadi 3 pangkat 3 kali 1 per A pangkat 3 kali B kuadrat. Atau nanti ditulisnya 3 pangkat 3 B kuadrat dibagi A pangkat 3. Gitu. Yang mana nih? Yang opsi E ya. Kita lanjut lagi. Nomor 3 hasil dari pembagian sekarang. Ini juga hampir sama. Ini karena ada dalam tanda kurung, berarti kita kerjakan yang kurung dulu. Ini tetap 2 per 3 ya. Kemudian ini X-nya X pangkat 1 bawah 2, berarti 1 kurangi 2. Y-nya pangkat yang atas 2, bawahnya 1, jadi 2 kurangi 1. Semuanya ini dipangkatkan 3, dibagi 4 per 3. 4 itu kan 2 kuadrat ya, kayak ganti jadi 2 kuadrat ya, 4-nya ya. X-nya pangkat atas 1, bawahnya 2, 1 kurangi 2. Y pangkat atas 1, bawahnya 3, jadi 1 kurangi 3. Di luar pangkat 2. Nah, kita kurangkan dulu aja. 2 per 3 kali X pangkat min 1, Y pangkat 1, pangkat 3 dibagi 2 kuadrat bagi 3 kali X pangkat min 1, Y pangkat min 2, pangkat 2. Nah, sekarang ini masing-masing kita pangkatkan dengan 3 yang kurung depan. Jadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Langsung ya. Ini X pangkat min 1 pangkatkan lagi 3. Berarti X pangkat min 3. Yang ini Y pangkat 3. Dibagi. Dibagi itu nanti boleh ya teman-teman tulis seperti ini. Per gini boleh. Atau tetap di sebelah sana juga nggak apa-apa. Sekarang yang kurung belakang ini pangkatkan 2 semuanya. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 4 per 3 pangkat 2. X-nya pangkat min 1 kali 2, min 2. Y-nya min 2 pangkat 2, min 4. Nah, sekarang apa nih yang bisa kita sederhanakan? 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3, dibagi lagi sama aja dibalik ya. Jadi dibagi, contohnya nih, A per B dibagi C per D, itu nanti perhitungannya berarti A per B kali D per C. Jangan lupa dibalik ya. Gitu. Jadi ini berapa tadi? 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 yang bagian pembilang, yang bagian penyebut dibalik. Jadi 3 kuadrat bagi 2 pangkat 4. X-nya ini pembagian, berarti kita kurangkan. Min 3 min 2. Y-nya 3 min 4. Nah, kita hitung sekarang. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 4, berarti kalau kita kurangkan 2 pangkat 3 kurangi 4 min 1 ya. 2 pangkat min 1. Tiganya pangkat 2 kurangi 3 min 1 juga. X-nya pangkat min 3 tambah 2 min 1. Y pangkat 3 tambah 4, 7. Nah, pangkat negatif nanti ditulisnya di bawah. Jadi hanya Y pangkat 7 yang bagian pembilang. Jadi Y pangkat 7 dibagi 2 kali 3 kali X. Karena sudah pindah di bagian penyebut, maka pangkatnya jadi positif. Ini kalau kita kalikan, Y pangkat 7 bagi 6X. Y pangkat 7 dibagi 6X. Jadi yang tepat yang E.
Berikutnya nomor 4, bentuk X dibagi Y pangkat min 2 ditambah Y dibagi X pangkat min 3 dapat diubah menjadi, di opsi semuanya ini pangkat positif ya. Berarti kita ubah pangkat negatif yang bagian penyebut menjadi pangkat positif menggunakan sifat eksponen yang nomor 6 ini. Jadi nanti X dibagi Y pangkat min 2 itu sama aja X dibagi 1 per Y pangkat 2. Ditambah Y dibagi X pangkat min 3 berarti 1 per X pangkat 3 gitu. Nah nanti pembagian dengan pecahan sama aja perkalian tapi dibalik. Jadi X kali Y kuadrat per 1 tapi per satunya tidak kakak tulis ya. Ini juga Y dibagi 1 per X pangkat 3 sama aja Y dikali X pangkat 3. Nah ini tinggal kita sederhanakan aja caranya, kita faktorkan ya. Cari faktor yang sama antara dua suku ini. Di sini ada X pangkat 3, berarti faktorkan X-nya. Pemfaktoran itu ambil yang pangkatnya lebih kecil. Untuk yang Y, di sini Y kuadrat dan ada juga Y, jadi yang difaktorkan Y. Jadi, biar ketemu X Y kuadrat, X Y ini harus dikali Y. Biar ketemu Y X pangkat 3, berarti harus dikali X kuadrat. Tuh, kalau kita kalikan nilainya harus sama ya. Oke, kita cari di opsi, XY-nya boleh ditulis dalam kurung seperti ini. XY dikali X kuadrat plus Y, atau Y plus X kuadrat juga sama aja. Jadi jawaban yang tepat yang B. Nomor 5 masih hampir sama dengan yang tadi, kita tulis pangkat negatif menjadi pangkat positif. Jadi nanti A dikali B pangkat min 1, ini boleh kita tulis menjadi A per B, karena A dikali 1 per B ya. Dikurangi A pangkat min 1 kali B berarti B per A. Dibagi, ini 1 per A, B pangkat min 1 per B. Nah, kita tinggal merasionalkan ini aja. Caranya boleh teman-teman samakan penyebut bagian pembilang sendiri dan bagian penyebut. Nanti kalau sudah pembagian dengan pecahan sama aja perkalian tapi dibalik. Tapi kakak punya triknya nih. Jadi kalau bagian penyebut itu ada A dan B, berarti kita kalikan dengan AB. AB per AB. Pengalinya ini harus bernilai 1 biar tidak mengubah pecahan yang depan. Ya, tujuannya hanya untuk menghilangkan per-pernya saja. Sekarang setiap suku kita kalikan dengan AB. Jadi ini A per B dikali AB. Coba A per B dikali AB, berarti kan B-nya boleh kita coret, tinggal A kali A alias A kuadrat, ya kan? Dikurangi, ini juga B per A dikali AB. A-nya yang kita coret, tinggal B kuadrat, gitu. Dibagi yang bagian penyebut, 1 per A kali AB. Nah, berarti hasilnya B ditambah ya, jadi ini kalikan ini juga kalikan. 1 per B dikali AB, B-nya yang kita coret, maka hasilnya A saja. Nah, kita bisa memfaktorkan bagian A kuadrat kurangi B kuadrat ini, karena kita punya rumus kuadrat yang seperti ini kan, A plus B dikali A min B, itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini A plus B dikali A min B. Kemudian bagian penyebut kita tadi ada B plus A, atau boleh juga kakak tulis A plus B. Nah, sekarang bisa kita coret atau kita sederhanakan bagian A plus B-nya, tinggal A min B saja. Jadi, jawaban yang tepat, bentuk paling sederhananya adalah A min B, yang opsi B. Lanjut, nomor 6, bentuk sederhana dari, ini juga hampir sama, tetapi di luar sini ada pangkat min 1. Kalau dia sudah berupa pecahan, kemudian pangkatnya negatif, kita balik aja biar jadi positif. Jadi nanti X pangkat min 1 kurang Y pangkat min 1 dibagi X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1. Jadi ini nanti pangkat positif 1 ya. Nah, pangkat positif 1, tapi ini sebenarnya tidak perlu ditulis yang pangkat positif 1 ini. Gitu, jadi dibalik aja antara pembilang dan penyebut. Nah, kalau udah, kita ubah yang pangkat negatif menjadi pangkat positif. Jadi, X pangkat min 1 itu 1 per X. Kurangi Y pangkat min 1, 1 per Y. Bagian pembilang juga ya, 1 per X tambah 1 per Y. Nah, konsepnya hampir sama dengan yang tadi. Boleh teman-teman samakan penyebut bagian pembilang dan penyebut, nanti di balik ya, dikali tapi dibalik. Nah, kakak mau menggunakan cara yang tadi itu, trik kita. Ada X, ada Y, kalikan saja dengan XY per XY. Bagian pembilang, ini kita kalikan, 1 per X kali XY, berarti Y. Kurangi 1 per Y kali XY. Y-nya yang kita coret tinggal X. Bagian penyebut juga kita kalikan,
1/X dikali XY, Y 1/Y dikali XY, plus ya tandanya ya, X. Nah, udah selesai nih, sudah paling sederhana ya. Kita cari di opsi. Y min X dibagi Y plus X, jadi jawaban yang tepat yang C. Nah, lanjut nomor 7, hasil dari perkalian dari bentuk eksponen ini adalah titik-titik. Nah, di bagian kurung yang depan ini ada pangkat 2 ya. Coba kita pangkatkan 2 dulu, atau kita bagi yang dalam tanda kurung dulu ya. Ini pembagian berarti pangkatnya kita kurangkan, 2 kurangi min 2, B-nya pangkat min 3 saja, karena yang bagian penyebut tidak ada variabel B, jadi tidak dikurangi. Kemudian C-nya, di atas ini pangkat 1, yang penyebut pangkat 2, jadi 1 kurangi 2, di luar pangkat 2 ya. Yang bagian kurung belakang, 6-nya kita tulis lagi, karena tidak dibagi dengan siapapun. A-nya pangkat negatif 3, tetap juga. B-nya pangkat min 4 min 3, karena ini atas bawah ada nih. C-nya pangkat 6 min 2 ya. Kita hitung 2/3 kali 2 min 2, 2 tambah 2 berarti 4. A pangkat 4, B pangkat min 3, C pangkat 1 kurangi 2 min 1, di luar pangkat 2. Ini 6 kali A pangkat min 3, B-nya pangkat negatif 7, C-nya 4 ya. Nah, sekarang kita pangkatkan 2 dulu yang bagian depan. 2/3 pangkat 2. Kalau kita kali ya, berarti jadi 4/9. Kemudian A-nya pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, berarti kita kali. 4 kali 2, 8. B-nya pangkat min 3, pangkatkan lagi 2, berarti min 6. C pangkat min 2. Ini karena di luar ini nggak ada pangkatnya, berarti pangkat 1. Kita langsung buka kurung, 6 kali A pangkat min 3, B pangkat min 7, C pangkat 4. Sekarang bilangan biasa dengan bilangan biasa, jadi 4/9 dikalikan 6, kalau kita sederhanakan bagi 3 ini dapat 2, bagi 3 ini 3 ya, jadi hasilnya 4 kali 2, 8/3. A pangkat 8 dikalikan dengan A pangkat min 3, berarti pangkatnya kita jumlah, A pangkat 8 tambah min 3. B-nya pangkat min 6 tambah min 7. C pangkat min 2 tambah 4. Jadi 8/3. A pangkat 5, B pangkat min 13, C pangkat 2. B pangkat min 13 nanti kita tulisnya di bagian penyebut. Jadi 8 A pangkat 5 kali C kuadrat dibagi 3 kali B pangkat 13. Yang A bukan ya? Oh betul, yang A. Nomor 8, bentuk ini jika diubah ke bentuk pangkat positif adalah. Oke, langsung kita hitung aja ini. Ini kan pembagian, berarti kita kurangkan ya. Min 2 min 7 kali Y pangkat 3 min 1. Min 2 tambah 7, 5. 3 min 1, 3 tambah 1, 4. X pangkat 5 kali Y pangkat 4, sudah bentuk positif ya. Jadi jawaban yang tepat yang B. Lanjut lagi nomor berikutnya, bentuk ini dapat ditulis tanpa eksponen negatif menjadi. Sama seperti yang tadi ya, jadi X pangkat min 3 kita tulisnya 1/X pangkat 3 ditambah Y pangkat min 1, 1/Y dibagi X pangkat min 2, 1/X kuadrat, kurangi Y pangkat min 3, 1/Y pangkat 3. Nah, kita lihat bagian penyebut ini ada X pangkat 3, Y, X kuadrat, dan Y pangkat 3. Kita kalikan dengan KPK dari keempat penyebut ini ya. Berarti kalau KPK itu ngambil yang pangkatnya lebih besar. Untuk X, kita kalikan X pangkat 3 ya. Karena di sini ada X kuadrat dengan X pangkat 3 lebih besar yang X pangkat 3. Kemudian Y-nya pangkat 1 pangkat 3, tentu kita ngambil yang pangkat 3. Bagian penyebut juga sama ya, karena pengalinya harus bernilai 1 biar tidak mengubah pecahan yang ada di depannya. Sekarang setiap suku kita kalikan dengan ini. Kalau bingung ditulis saja di sini dulu, 1/X pangkat 3 dikali X pangkat 3 kali Y pangkat 3. Plus, ini juga kita kalikan. Tulis dulu aja kalau bingung ya, 1/Y kali X pangkat 3 kali Y pangkat 3. Kita bagi dengan, ini juga kalikan. 1/X kuadrat kali X pangkat 3, Y pangkat 3, dikurangi 1 per, yang ini ya,
1 per Y pangkat 3 kali X pangkat 3 kali lagi Y pangkat 3. Nah, sekarang kita sederhanakan. 1 per X pangkat 3 kali X pangkat 3. Bisa kita coret, jadi hasilnya Y pangkat 3 ya. Yang ini 1 per Y dengan Y pangkat 3. Berarti kan ini kalau kita bagi pangkatnya dikurang ya. 3 kurangi 1. Jadi Y pangkat 2. Gitu, Y pangkat 2. Jadi nanti hasilnya X pangkat 3 Y pangkat 2 dibagi 1 per X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi, jadi 3 kurangi 2. X pangkat 1 ya. X pangkat 1 dikalikan dengan Y pangkat 3. Nah, X pangkat 1 sebenarnya ini nggak usah ditulis ya pangkatnya. Ini 1 per Y pangkat 3 dikali X pangkat 3 kali lagi Y pangkat 3. Coret aja nih, karena sama. Tinggal X pangkat 3 saja. Karena belum ada di opsi, kita harus faktorkan sekali lagi. Lihat faktor yang sama di setiap sukunya, Y pangkat 3 dengan Y kuadrat. Berarti yang kita faktorkan Y kuadratnya. Ya, karena di sini Y pangkat 3, jadi Y kuadratnya harus dikali Y. Kalau ini kali X pangkat 3 ya. Bagian penyebut kita harus faktorkan X pangkat 1, pangkat yang lebih rendah. Berarti kurung yang pertama kali Y pangkat 3, kurangi, biar jadi X pangkat 3, berarti harus dikali X kuadrat. Nah, seperti itu ya. Baru kita cek di opsi nih, yang mana? Yang A mungkin ya. Y kuadrat dikali Y plus, ya. Betul, sudah sesuai, jawaban yang tepat yang A. Nomor terakhir, bentuk sederhana dari ini adalah yang mana? 36, kita tulis lagi aja. Akar 81 itu 9 ya. P-nya karena ini pembagian makanya kita kurangkan. Jadi 4 kurangi 2. Kemudian dikali R. Bagian pembilang ini min 2. Yang penyebut min 3. Jadi min 2 min 3. Ini P lagi ya. Pangkat kita pangkatkan lagi. Pangkatnya dikali. Jadi P pangkat 6. 36 bagi 9. 4. Di P pangkat 2, R pangkat min 2 tambah 3, 1, P pangkat 6, nah ini ada sesama P, perkalian, berarti pangkat kita jumlah, jadi P pangkat 2 tambah 6, 8 dikalikan R, jadi 4, P pangkat 8R, 4, P pangkat 8R, jawaban yang tepat yang B. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita cukupkan dulu pembahasan sifat-sifat eksponen sebagai prasyarat untuk materi selanjutnya, yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Di video berikutnya, Kak Eka akan share tentang persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Jadi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan notifikasi, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa!